Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Dinarti Mulyatila dari kelas A3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Deden Herdiana Altaptazani MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Nah, pada umumnya mungkin kita sudah tidak asing mendengar kata manajemen. Nah, sebelum masuk ke manajemen berbasis sekolah, mari kita spill sedikit terkait konsep dasar manajemen. Tahukah kalian apa itu manajemen? Ya, manajemen merupakan sebuah ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan juga efisien. Nah, dalam proses manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan juga refleksi. Nah, dari proses manajemen tersebut dapat diartikan bahwa manajemen merupakan sebuah proses siklus atau perputaran. Nah, manajemen yang baik harus dibangun dari sumber daya manusianya. Nah, dalam sebuah manajemen juga terdapat 6 unsur, diantaranya itu yang pertama ada manusia, yang kedua uang, yang ketiga ada bahan, yang keempat mesin, yang kelima metode, dan yang terakhir ada pasar. Lalu, apa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah merupakan kewenangan penuh kepada sekolah untuk mengatur proses pendidikan dan pengajarannya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, lantas mengapa perlu adanya manajemen berbasis sekolah? Yang pertama, kewenangan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah dapat membawa pengaruh bagi peserta didik karena disesuaikan dengan kebutuhan siswanya, atau dengan kata lain, sekolah lebih tahu kebutuhan lembaganya sendiri. Kemudian, yang kedua, melibatkan semua warga sekolah sehingga memunculkan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, sekolah dapat berkompetisi secara sehat dengan sekolah lain dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi yang masuk baik dari internal maupun eksternal. Nah, pada manajemen berbasis sekolah ini terdapat 8 unsur, diantaranya itu yang pertama ada standar kompetensi lulusan, kemudian ada standar isi yang meliputi kurikulum, media, bahan ajar, dan lain sebagainya. Lalu ada standar proses, standar pendidik dan ketenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir itu ada standar penilaian. Adapun implementasi manajemen berbasis sekolah, diantaranya yang pertama ada manajemen peserta didik, kemudian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, lalu ada manajemen kurikulum, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, dan yang terakhir itu ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Lalu, bagaimana karakteristik keberhasilan dari implementasi manajemen berbasis sekolah? Yang pertama itu adanya peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, adanya peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non-material. Dan yang keempat, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Serta yang terakhir itu adanya peningkatan atau meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Nah, mungkin itu saja pemaparan mengenai manajemen berbasis sekolah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.